Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Bagaimana kabarnya? How are you today? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk bagian kedua pada bab dimensi 3 kelas 12 ya. Kalau kemarin kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang definisi titik, garis, dan bidang dimensi 0, 1, 2, dan 3 ya, sampai ke ruang. Nah, hari ini kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Ini hubungan antara titik, garis, dan bidang. Ya, nanti sambil saya mungkin ambil peragaan beberapa ya biar lebih gampang disimak. Ini belum masuk ke hitung-hitungannya, jadi untuk yang udah nggak sabar pengen hitung-hitungan, tunggu dulu ya, sabar, be patient ya. Nanti saya pastikan soalnya nanti banyak hitung-hitungannya ya. Nanti kalian protes, matematik kok cuma gitu pak, nggak ada hitung-hitungannya, sabar. Pertama, ingat kemarin elemen pada ruang dimensi 3 kita punya titik, garis, dan bidang ya, yang harus kita pahami kemarin definisinya apa. Nah, hari ini kedudukannya, hubungannya lah. Apa saja? Yang pertama di sini ada kedudukan titik terhadap titik. Nah, ini hubungan antara titik dengan titik yang masih satu spesies dulu ya. Nah, pertama, titik berimpit atau berhimpit dengan titik. Nah, ini gambarnya gini. Maksudnya apa? Nah, misalkan saya punya dua koin ini ya. Nah, ini titik A, titik B. Kalau di gambar itu ini titik E, titik B. Jadi satu, nempel ya, tumpukan. Ini namanya berimpit. Nah, kalau yang kedua apa katanya? Tidak berimpit. Ya berarti terpisah. Jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang adalah titik terhadap garis. Nah, garis mana? Garis. Nah, ini garis saya bukan. Ini stick drum ya. Udah lama nggak dipakai. Gara-gara corona ini nggak pernah latihan. Ini anggaplah garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Terletak. Cepluk. Ya, nempel titiknya. Yang kedua, titik tidak terletak, ya tidak nempel, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sana, ya sama saja. Jelas? Kemudian nah, sekarang titik terhadap bidang. Kalau tadi titik dengan titik, kemudian titik dengan garis, sekarang adalah titik terhadap bidang. Bidangnya mana? Bidang, oh ini bidangnya. Nah, ini permukaannya ya, kita hanya menggunakan permukaan ini. Katanya titik terletak pada bidang. Nah, ya, nempel, terletak pada bidang. Kemudian titik tidak terletak. Oh iya, gampang banget tidak terletak. Kalau terletak tadi gini, tidak terletak, jadi luar. Ini terletak nggak? Ini terletak nggak? Enggak, karena lihat ada jarak. Terletak nggak? Yuk, terletak nggak? Enggak, ada jaraknya. Terletak nggak? Terletak. Jelas ya? Nah, selanjutnya adalah garis terhadap garis. Garis terhadap garis ya. Yang pertama, garis-garis saling berpotongan. Perpotongan ini tabrakan ya. Tabrakan. Ya, tabrakan. Nah, ini yang tabrakan, ini kan ketemu di satu titik ya. Nah, misalkan di titik ini dinamakan sebagai titik potong ini ya. Kalau di gambar ini titik P disebut sebagai titik potong. Kemudian hubungan selanjutnya, garis-garis saling sejajar. Saling sejajar. Nah, ini sejajar. Ya, sejajar. Sejajar. Kalau gini sejajar enggak? Gini. Tidak sejajar. Kenapa?
Kali ini saya teruskan, set, tabrakan kan? Ini tidak sejajar, tetap berpotongan ya. Definisi sejajar adalah kalau garisan diperpanjang tetap tidak akan bertemu ya. Nah, ini seperti ini diperpanjang, naik terus atau dari samping terus, tidak akan pernah ketemu ya. Mereka udah berusaha agar bisa bersatu, tapi apa kata nasib atau takdirnya tidak menghendaki mereka untuk bersatu, untuk berpotongan. Kasihan banget ya. Kemudian selanjutnya garis-garis saling berimpit. Nah, berimpit ya gini lah, nempel jadi satu ya, namanya aja berimpit. Nah, selanjutnya, nah ini garis saling bersilangan. Nah, ini bersilangan kelihatan seperti berpotongan, tapi tidak. Maksudnya gini, ini berpotongan ya, ada tabrakan ya, ini namanya bersilangan. Nah, kalau dilihat dari arah kalian, dari arah depan, ini kelihatan seperti berpotongan. Tapi kalau saya putar, nah, nempel nggak aslinya? Enggak, ini namanya bersilangan. Jadi kalau dilihat dari angle tertentu, ini seperti berpotongan, tapi ternyata tidak lagi berpotongan. Enggak, lihat ada jarak, bersilangan. Lanjut. Tadi cuma belajar gini nih, sebenarnya kayak nerangin ke anak TK apa anak SD ya, tapi nggak apa-apa ya. Jika untuk pemanasan kan lama sekali nggak belajar ya. Nah, sekarang garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap bidang, mana tadi bidangnya? Nah, kita ambil lagi. Yang pertama, garis terletak pada bidangnya, jelas lah, nempel ya, nempel. Terus garis memotong. Nah, ini memotong gimana? Cuk. Terus tembus misalkan, sini, ini memotong bidang. Selanjutnya garis tegak lurus. Nah, tegak lurus tuh gimana? Aduh, headsetnya nyangkut. Nah, tegak lurus misalkan ini. Nah, tegak lurus itu kalau ini di sini kan ada sudut ya. Sini muter lah. Sudutnya semuanya 90 derajat. Siku itu tegak lurus. Kalau tadi memotong gimana? Nggak mesti ya. Misalkan ini set, ini memotong, tapi tegak lurus enggak, ini sudutnya tumpul, ini sebelah sininya lancip. Tapi kalau tegak lurus misalkan ini lurus banget ya, 90 derajat. Kemudian ada garis sejajar dengan bidang. Nah, sejajar dengan bidang tuh bisa gini ya, sejajar nih ya, sejajar, tapi tidak nempel. Kalau nempel tadi apa? Terletak ya. Bisa aja gini juga ya. Nah, beriringan, tapi tidak nempel, tidak ada titik yang sama. Kemudian, nah terakhir, oke. Sekarang adalah bidang terhadap bidang. Ini bidangnya saya baru punya satu. Apa ya? Enggak. Nah, saya punya dua bidang ini ya. Nah, yang pertama, kedua bidang berimpit ya, jelas plek, nempel. Ini namanya kedua bidang berimpit. Kemudian kedua bidang sejajar lah biasa ya. Nah, bisa gini. Nah, ini nggak nempel ya, tapi sejajar ya, atau gini kalau digambar. Nah, itu ya, digambar itu gini, sejajar. Arahnya mereka menuju arah yang sama, tapi mereka tidak ketemu ya. Mereka satu visi misi, satu tujuan, ingin hidup yang bahagia, tapi tidak pernah ketemu, tidak bisa jadi satu, sejajar. Terus yang terakhir, terakhir, kedua bidang saling berpotongan ya. Berpotongan inilah ya, tabrakan lah, set, bisa gini, bisa apa lagi, dari sini set, nembus ceritanya ya, tapi itu ini nempel semua ya. Nah, ini namanya kedua bidang saling berpotongan. Oke. Nah, perhatikan
diberikan bangun ruang seperti gambar berikut. Nah, ini bangun ruang apa namanya? Nah, ini prisma ya, prisma segi 5 spesial. A, B, C, D, terus ke depan E, F, G, H, I, J. Nah, ini kalau tadi contohnya dengan alat peraga itu udah jelas. Nah, nanti kalau pada soal-soal kalian tidak punya alat peraga ya, berupa gambar. Nah, pahami. Nah, ini garis-garis yang ini kelihatan nggak? Ini biru, merah, ini hanya pembantu saja ya, biar nanti gampang untuk menerangkan. Pertama, ini hanya contoh sebagian ya. Terdapat hubungan kedudukan antara lain. Nah, tadi kita belajar tentang hubungan titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, kemudian bidang dengan bidang. Ada 6 bagian. Nah, ini kita aplikasikan. Kalau lihat bangun ruang seperti ini, contohnya apa? Nah, yang pertama di sini disebutkan katanya titik A terletak pada bidang ABCD. ABCD. Oh, jelas nempel di sini ya, terletak. Titik B di luar bidang DCJI. DCJI belakang ya. Titik B gimana? Oh, nggak nempel, jelas terletak di luar. Nah, garis AB sejajar HG. AB mana? AB sini. HG. Nah, posisinya sama ya, sejajar. Tidak pernah ketemu kalau diperpanjang. Ini mau diteruskan terus sampai sini, sampai sini. Ini juga tidak akan pernah bertemu. Kemudian BC berpotongan dengan CJ. BC dengan CJ. Oh iya, tabrakan di titik mana? Titik C. C itu sebagai titik potongnya. BF. Nah, BF bersilangan dengan DC. BF ini ya, tegakkan BF ya, terus dengan apa ini? DC. Nah, belakang sini. Nah, tidak ketemu ya, tidak ketemu. Bersih tangan. Kemudian EF terletak pada EFGH. EF mana EF? Ini EFGH, jelas ya, nempel. Kemudian AE memotong EFGH. AE sini, AE. EFGH, EFGH. Oh, ini ditabrak, jeder. Di mana? Di titik E ya. Nah, kemudian DI tegak lurus ABCD. DI sini, DI tegak lurus alas ABCD. Oh iya benar ya, ini siku. Ya, itu yang tegak lurus. Kemudian HG sejajar ABCD. HG. Ini ya, rusuk yang di sini sejajar dengan alas ABCD ya, di atasnya. Dan mereka tidak pernah bertemu. Kemudian ADHE sejajar BCJGF. ADHE sini ya. Nah, ini bentuk segi 5. Segi 5 tuh 2 3 4 5. Oh iya, segi 5 dengan ini BCJGF segi 5 juga. Ya, sejajar. Kemudian ABCD alas berpotongan dengan bidang ABFE. ABFE ya. Alas berpotongan dengan ABFE. Di mana tabrakannya? Di AB, garis AB atau rusuk AB. Nah, terus, nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Dapat nggak? Nah, silakan, bisa kalian untuk latihan. Tidak usah dikumpulkan dulu ya. Nanti untuk yang soal-soal yang harus dikumpulkan saya share dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk video ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Stay safe and see you next time.